Mohon bimbingan Ustaz Adi. Allah khair insyaallah. Apakah logika saya sudah berjalan dengan benar jika di sepertiga malam Allah turun ke bumi, sementara bumi itu berotasi satu kali 24 jam, sehingga waktu sepertiga malam tersebut selalu ada terus-menerus mengelilingi bumi? Apakah itu berarti Allah selalu ada di bumi satu kali 24 jam? Teman-teman sekalian, tolong pahami ini ya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak bersifat seperti makhluk. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Ketika Allah dibatasi oleh tempat, berarti Allah memiliki sifat seperti makhluk. Mujassimah. Menempel pada makhluk itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Makanya nanti ada ayat-ayat di Quran, ada ayat-ayat di Quran yang harus dipahami sesuai dengan ayatnya saja, ada yang harus dibantu untuk ditakwilkan atau ditafsirkan sesuai dengan konteks keadaan. Itu mafhum di kalangan ulama. Tadi imam kita membacakan nasallaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah maka Allah pun lupa dengan mereka. Kalau Anda katakan Allah lupa, itu bahaya itu. Apa Allah punya sifat lupa? Kalau Anda katakan lupa, dosa Anda. Dosa besar itu menyebut Allah lupa, tidak sesuai dengan sifatnya. Maka diartikan dengan Allah mengabaikan mereka, itu takwil namanya. Ada ayat-ayat yang harus ditakwilkan, ada yang tidak perlu ditakwil. Ini bukan semua ayat Quran harus ditakwil, tidak. Ayat-ayat tertentu yang bisa dibawa ke konteksnya. Tapi kalau tidak perlu menggunakan konteks, diamkan ayatnya. Seperti Imam Malik, jangan ditanyakan sesuatu yang sudah jelas. Wasu'alu anha bid'ah, bersoal tentangnya bisa melahirkan bid'ah, malah terbayangkan macam-macam. Makanya saya katakan dalam beberapa hal tentang hadis yang sepertiga malam itu, ya ada yang mengartikan Allah turun ke muka bumi. Kalau Allah dikatakan turun ke bumi, Allah butuh tempat. Sama dengan makhluk. Makanya kita cari cara paling aman supaya orang nggak membayangkan. Nanti dia bayangkan lagi Allah turun ke bumi, bagaimana? Itu kan fatal akibatnya. Makanya kita berikan gambaran. Nah, itu ulama paham kok, ngerti. Biasa sekalipun ada khilaf di situ, tidak harus mengatakan di aliran ini, aliran itu. Masya Allah, ini Qadariyah, ini Jabariyah, ini macam-macam. Kenapa sampai repot-repot cari seperti itu? Dan orang-orang awam yang tadinya tidak memikirkan itu jadi banyak kepikiran. Jadi teman-teman sekali, kita mesti paham, lihat konteks. Itu ada dalam kalimat bahasa Arab itu. Kalau Anda belajar bahasa Arab, ada makna hakiki, ada makna majazi. Kapan itu dibawa ke ranah hakiki, kapan ke majazi? Makanya Anda belajar ilmunya dulu. Kalau baru sampai di nahwu, sampai di sorof, itu Anda baru dasar di situ, baru kaku, masih beku. Naikkan ke balaghah dengan 3 ilmunya. Ada ma'ani, ada bayan, ada badi'. Setelah selesai belajar arab dengan 16 ilmunya, disebut dengan bahar. Kalau 4 ilmu ini baru paham, baru kita mengerti, oh ini yang dimaksudkan takwil, ini yang tidak harus ditakwil, ini yang jelas maknanya. Makanya ketika Anda artikan tadi, jangan dibawa Allah turun ke bumi sehingga membutuhkan tempat. Ada tempat di situ. Yang dimaksudkan apa? Lihat penjelasan setelahnya. Lihat penjelasannya. Makanya di hadis ini disebutkan dengan kalimat nazala dengan habata. Habata itu turun menempat, nazala itu cuma turun tapi tidak menempat. Nah, habata itu tafsir daripada nazala. Artinya ada yang menempat tapi bukan Allah di situ. Apa yang dimaksudkan? Rahmatnya, maghfirahnya, jawaban dari doanya. Dan Allah menguasainya, tidak harus terbatas dengan bumi. Jadi kalau Anda katakan Allah berada di bumi, kalau buminya sudah nggak ada, Allah ada di mana? Berarti Allah butuh tempat di sini. Nah, jadi tidak harus setiap kalimat dibawa keturunan logika-logika yang belum tentu sama logika itu untuk memahami itu. Jadi ada yang disebut dengan ayat-ayat yang bisa ditangkap oleh logika, ada ayat-ayat yang harus ditangkap dengan iman, karena tidak sampai logika kita ke sana. Bukan gak masuk akal, akal kita belum bisa menjangkaunya. Saking masuk akalnya, saking logiknya, saking masuk akalnya, kita nggak bisa tangkap tuh. Saya beri contoh, gini, di ilmu mantik nih. Ilmu mantik itu menyebutkan ada hukum sebab, ada akibat. Misal, Anda ini akibat. Sebabnya terjadi pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Ayah dengan ibu menikah, sebab pernikahan itu lahir Anda disebut akibatnya. Itu masuk akal. Tapi kalau Allah mau, logika ini bisa hilang dengan masalah iman. Kan anak itu bisa muncul kalau ada ayah, ada ibu, ada anak, gitu kan? Sebab ayah ibu, akibatnya ada anak. Allah ingin gak usah ada ayah, cukup ibu saja, anak lahir. Secara logika nggak mungkin, tapi secara iman mungkin. Maryam binti Imran bisa mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Wa Maryam ibnata Imran. Maryam anak perempuannya Imran. Langsung disebutkan kalimat anak perempuannya Imran untuk menunjukkan kesan bahwa tidak akan muncul Maryam yang lainnya lagi di masa yang akan datang. Hanya Maryam ini dan anaknya Imran. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku, saya juga Maryam bisa mengandung, melahirkan tanpa bapak, banyak. Tapi disentuh oleh laki-laki. Maryam yang itu tidak. Mengandung, melahirkan tanpa suami, tanpa disentuh oleh laki-laki manapun. Allah ingin terjadi, akal nggak bisa nangkap. Lebih dahsyat lagi, ada yang mengatakan kalau begitu ini Tuhan, ini beda dengan yang lainnya. Kalau yang lain dengan bapak, dengan ibu lahir anak. Kalau ini tidak, ini Tuhan anak ini. Karena nggak ada bapaknya, ada ibunya. Ada yang lebih hebat dibandingkan itu. Adam, nggak ada bapak, nggak ada ibu, ada.
Kenapa nggak jadi Tuhan? Allah mau terjadi, dan itu nggak bisa ditangkap oleh akal. Anda pikirin, semakin banyak pikirin, susah beramal ujung-ujungnya. Makanya kata para ulama mengambil riwayat tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatil khaliq. Lebih banyaklah bertafakkur pada makhluk Allah, pada amalan-amalan kita, pada segala yang bisa meningkatkan iman. Tapi yang sifatnya seperti ini jangan banyak difikirkan, sehingga semakin banyak merenung, banyak logika, ujung-ujungnya malah salat susah, baca Quran enggak, dan sebagainya, ya. Jadi untuk jawaban yang paling singkatnya, apakah Allah selalu berada di bumi dalam 1 kali 24 jam? Jawaban paling singkat, Allah tidak dibatasi dengan waktu. Ada menguasai semua alam, entah itu bumi, entah itu langit, entah itu alam-alam yang lainnya. Ya, semuanya tidak terikat dengan waktu, baik 24 jamnya, lebih dan sebagainya. Jelas sampai sini? Saya punya teman dekat yang selalu mengomentari proses berhijrah saya. Saya selalu mengacuhkannya dengan niat menghindari perdebatan, tapi dia terus seperti itu sampai katakanlah saya sakit hati, Masya Allah, dan emosi dengan komentarnya. Sakit hati plus emosi. Apa yang harus saya lakukan? Apakah harus saya biarkan terus? Karena masalah ini sedikit mengganggu ibadah saya juga. Teman-teman sekalian, begini, Quran surah kedua ayat 214, posisi paling kanan sebelah bawah. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Teman-teman sekalian, lihat kalimatnya. Apakah Anda duga mudah begitu saja masuk ke dalam surga? Anda berhijrah, ingin jadi lebih baik, artinya Anda ingin lebih dekat dengan surga. Kata Allah, apa mudah begitu masuk ke dalam surga? Sementara orang dulu pun ketika berhijrah, ingin masuk ke dalam surga, diuji mereka. Dari mulai ujian ringan. Ya, awas, baksa itu ujian ringan. Yang mudah dilewati, bas. Makanya orang Arab kalau punya ujian ringan, cuman batuk, gerimis sedikit kan, ke masjid mereka ditanya, ya khinazal matar, hujan turun, cuman ringan-ringan aja mereka katakan labas, labasa, nggak apa-apa, mudah dilewati. Diserap ke dalam bahasa Indonesia, satukan kalimatnya, labasa, labas, lewat, mudah ini, ya mudah, ini ringan. Jadi ini fitrah pertama. Jadi kalau Anda ingin berhijrah, Anda akan diuji dengan yang ringan-ringan dulu. Dari mulai Anda berusaha mengatasi keadaan diri Anda sebelum berhijab, sekarang pengen berhijab. Ya, orang lain belum mencela Anda, belum mempersoalkan Anda, tapi Anda akan berhadapan dengan diri Anda dulu. Itu bagaimana kalau orang lain begini, begitu, menilai ini, menilai itu. Itu diri Anda dulu, itu masih ringan. Anda belum pernah ke masjid, kasih hujan dulu yang ringan-ringan. Ya, Masya Allah. Kalau sudah lewat Anda itu, naikkan yang lebih menengah lagi. Tapi kalau belum bisa mengatasinya, kasih yang ringan lagi terus supaya lulus di situ. Ya, Pak kemarin ke masjid, kok sekarang enggak? Hujan mah, kan cuma rintik-rintik nih, mau kasih payung. Enggak apa, takut riya mah, Masya Allah gitu kan. Padahal belum lewat di situ tuh. Sekarang menengah. Ya, awas hati-hati. Wadh-dharra itu sudah mulai ada hal yang menyakiti secara fisikal. Tadi mulai ada yang mencela. Kamu sudah berubah ya sekarang, soleh, gitu kan, Masya Allah. Padahal namanya Doni dipanggil soleh kan, Alhamdulillah. Bagaimana cara kita menjawabnya? Itu ujian. Berarti Allah sedang menaikkan kelas Anda naik ke level berikutnya. Bagaimana cara membalasnya? Awas, bukankah dalam setiap ujian ada pahala? Saya mau tanya pada Anda ingin dapat pahala tidak? Saya ulangi, ingin dapat pahala tidak? Bukankah pahala itu modal untuk ke surga? Sekarang Allah sedang berikan pahala kepada Anda. Kenapa Anda menolaknya?